Hai, Bu Endang, apa Hai, kabar? alhamdulillah. Akhirnya, Salam Arebi. salam Arebi. Ya, Akhirnya, saya hari ini kedatangan tamu, Pak Lukas Bong di YouTube channel saya. Pak Lukas Bong ini adalah pemain di sektor real estate broker di Indonesia yang sudah sangat famous. Everybody knows him gitu kan. Gak ada yang kenal Pak Lukas Bong. Pak Lukas Bong saat ini bisa aja. menjabat sebagai Ketua DPP Arebi Indonesia. Nah, kemudian juga kalau sehari-hari beliau juga sebagai entrepreneur, sebagai pemilik kantor Eramex di Jakarta, itu kantornya di keren sekali di Sudirman, City Love Tamrin. Terus kemudian juga kalau bicara tentang portofolio, beliau ini juga malang melintang di dunia project properti, mulai dari develop project dari nol, kemudian sampai dengan memasarkan, sampai dengan project itu sukses, topping off, dan sebagainya. Hari ini saya ingin mengulik, saya ingin menggali banyak hal tentang kesuksesan beliau, bagaimana memulai dulu bisnis di bidang real estate agent, kemudian tentang karir beliau di DPP Arebi, kemudian di Arebi Jakarta sebelumnya, terus apa sih tips dan strategi beliau untuk menghadapi masa coronavirus atau survival mode. Ya, yang pasti saya bahagia sekali hari ini Pak Lukas Bong ada di channel YouTube saya. Nanti jangan lupa like, subscribe, hidupkan loncengnya. Saya akan selalu membagikan tips dan informasi bisnis penting seputar real estate agent, seputar properti, dan seputar dunia bisnis yang tentunya akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, Pak Lukas, kita mulai nih, Yes. mulai diinterogasi. Pak Lukas boleh Hmm. memperkenalkan diri, terus kemudian bagaimana sih awal-awal memulai di industri real estate Hmm. agent ini dulunya gitu. Silakan Pak, silakan Hmm. disapa dulu. Oh, Ada di oke. Indonesia. Oke. Ya, ya. Salam properti ya buat Bu Endang, Siap. teman-teman di Sumatera Selatan, juga teman-teman setanah air ya. Ya, tadi udah diperkenalkan oleh Bu Endang ya, nama Siap. saya Lukas ya. Saya kenal Bu Endang lebih banyak dalam kapasitas di asosiasi. Saya tahu kalau ingat properti ya ingat Bu Endang yang ada di Sumatera Selatan. Ya, kalau orang mau datang ke Sumatera Selatan cari broker properti salah satunya pasti ketemunya Bu Endang. Yeay. Ya, memang kenapa di properti ya? Ya, Begini, terutama spesifik di broker properti. Kita tahu bahwa properti itu kan memang kebutuhan utama atau kebutuhan primer ya. yes. Jadi ya sama halnya kayak seperti sandang, pangan, dan papan. Ini papannya nih, ya properti. Dan kenapa di brokernya? Ya. Kenapa nggak ke arah jadi developer atau apa? Mungkin itu next step-nya ke sana. Tapi kalau kita bicara ya, saya sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman broker ya. Mereka banyak juga tanya saya kenapa sih jadi broker properti ya. Nah kemarin kebetulan ada talk show juga di secara conference ya, itu cukup menarik juga dan di mana saya tambahkan, saya bilang orang kalau lagi makmur, lagi kaya carinya properti, lagi susah, lagi BU jual properti. Ya. Nah kita di mediator ini atau broker ini kita di tengah-tengah, orang lagi seneng mau invest cari kita, pada saat dia BU mau jual titip sama kita lagi. Ya. Jadi ya kita bisa lihat ya, jadi dalam keadaan naik atau turun bisnis seseorang atau financial seseorang, dia pasti perlu satu broker properti ya. Hal lainnya itu ya tentunya kita tahu bahwa kalau jadi broker properti ya, properti itu bukannya stok kita, ya stoknya orang lain, kita tidak perlu uang mati di situ istilahnya ya. Dan properti itu bukan barang yang ada expirednya ya, expirednya lama dan lain sebagainya. Bahkan yang ada ekstrim, teman saya nambahin tuh, teman saya yang dari Bandung, dia nambahin, dia bilang begini, orang kelahiran, nambah anak dan lain sebagainya, perlu space yang lebih besar, cari lagi properti, cari properti yang lebih besar. Orang kalau meninggal dan lain sebagainya, dia mesti cari properti, dalam hal ini cari lahan makam dan lain San Diego sebagainya. Hill ya. Iya. Nggak usah sebut merek. Jadi dalam keadaan happy, sedih, susah dan lain sebagainya, ya tetap cari properti ya. Itu yang membuat kita lihat bahwa bisnis broker properti itu ya akan bisa bertahan sepanjang masa ya.
Itu dari saya untuk prolognya. Oke. Oke, Pak Lukas, dulu kan sebelum terjun di dunia real estate broker, terus pakai merek, sekarang kan Era ya, Era Indonesia. Ya. Pak Lukas sempat maksudnya langsung buka kantor sendiri kah? Atau memang sebelumnya meniti karir juga di profesional atau bagaimana? Ya, dulu begitu kurang lebih 2 tahun setelah lulus kuliah itu saya gabung di properti ya, di salah satu developer sebagai profesional ya, berjalan itu kurang lebih tahun 94 ya, 1994. Jadi kita masih sempat ngalamin tuh lagi booming-boomingnya properti. Nah, itu mulai crash lagi waktu krisis moneter 4 tahun kemudian 98. Iya, 98 ya babak belur, dihajar kiri, kanan dan sebagainya, tetapi kita tetap survive. Dari situ saya belajar bahwa properti itu memang ada siklusnya gitu loh. Ada life cycle-nya dan 2001 baru ya buka franchise Era ya. Ya, tempo hari juga ya dengan join dengan beberapa bos juga ya, kita buka ya. Dan tahun berapa saya lepas sendiri dan sampai saat inilah ya 2001 sampai 2020 ya kurang lebih 19 tahun ya. Buat saya sih itu waktu yang singkat sebenarnya, masih terlalu muda karena di properti itu banyak hal yang harus kita pelajari dan kita setiap saat harus belajar terus. Ya. So, Pak Lukas lebih tua dari saya 9 tahun, karena saya almost 10 Wah. years. Oh iya? Iya, betul. Oh, almost 10 years ya. Oh, di Iya. broker propertinya, oke. Yes, betul. Nah, Pak Lukas kan mainnya kan di Jakarta nih. Kalau di Jakarta Ya. itu kan nilai propertinya kan kita tahu ya, sangat berbeda dengan kondisinya seperti di Palembang, di Sumsel. Kalau transaksi yang nilainya 10 miliar sampai dengan compare dengan yang di atas 50 miliar itu, bagaimana sih tingkat kesulitannya selama ini gitu? Sebagai prinsipal yang membantu mengassist agentnya dan juga sometimes Pak Lukas sendiri yang melakukan transaksi itu, seperti itu. Sebenarnya semua transaksi juga memang harus ditanganin secara profesional ya. Tapi cuman bedanya memang ibaratnya kalau kita transaksi satu properti yang harganya 1M dengan satu properti yang harganya katakanlah 10M. Jadi kalau satu properti yang 1M kita hadapin kurang lebih 10 kepala baru sama dengan satu properti yang harganya 10M. Yang 10M itu dibeli oleh satu orang, yang 1M itu dibeli oleh 10 orang. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa bandingin bahwa ya dinamika mungkin complicated-nya juga sama. Cuman bedanya yang satu menghadapi 10 kepala, yang satu hanya menghadapi satu kepala gitu loh. Ya. Jadi maksud saya dalam hal ini adalah bahwa jumlah dari konsumen kita yang kita hadapin beda gitu loh. Ya. Jadi tentunya lebih enak ya kita kalau bisa hajar sekali hajar yang besar-besar, tapi kan cari konsumen yang dapat yang kakap seperti itu kan agak sulit ya. Iya. Agak jarang gitu loh ya. Tapi saya dengar banyak nih Eramex nih konsumennya. Kalau transaksi langsung gede-gede gitu, puluhan miliar. Gosipnya sih begitu ya, gosip yang berkembang. Amin. Karena selalu menjadi top office gitu kan Eramex kan. Nah, Pak Lukas sebenarnya ya. Kenapa? Nggak apa-apa, silakan. Ya, sebenarnya kalau kita bicara ya memang kalau kita lihat ya apapun itu ya produknya itu dalam kondisi mungkin sekarang lagi sulit, tapi orang bilang properti yang laku itu yang properti di bawah 1M. Ya tetap kita garap supaya apa? Supaya kantor bisa survive, supaya kantor bisa eksis ya. Tapi kalau misalnya ada kesempatan kita jual properti yang di atas 10M, 20M, bahkan 30M, kondisi sekarang mungkin quote-unquote kan agak sulit ya. Tapi ya who knows, pasti market pasti selalu terbuka. Namanya juga mediator, kita harus bisa mempertemukan penjual dan pembeli dalam sampai mereka tuh mencapai titik kesepakatan. Tapi kalau properti yang di bawah 1M itu memang marketnya yang lagi besar. Terutama katakanlah orang bilang, "Oh Pak, ini apartemen yang harga 300-an juta tipe studio atau rumah yang harga 400-an juta dan lain sebagainya." Itu yang paling laku. Nah, kita melihat bahwa di tren market di Jakarta dan sekitar memang larinya ke sana. Even developer besar, dia bikin rumah yang sudah harga di bawah 1M. Ya, kelas-kelas developer nasional loh gitu. Ya, nah Pak Lukas, saya mau tahu nih, kalau Eramex sendiri itu spesialisasinya itu lebih banyak secondary atau primary nih saat ini produknya? Oke.
Filosofi kita dulu buka kantor broker adalah kita ingin memberikan sesuatu yang beda. Kebetulan saya buka kan 2001 ya, 2001 Mhm. itu masih jarang sekali broker properti yang main di primary. Jadi Mhm. pada saat itu omset kita tuh 90% tuh dari primary pada Mhm. saat itu ya 2001 ya. Dan kita melengkapi. Jadi tempo hari kalau kita sebut kantor mana yang ini salah satu nama kantor kita pasti disebut ya. Ya, Dulu ya, saya masih pakai brand namanya Era Commerce ya, ya. ya, 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 I know. Saya ada Era Hahaha. Commerce ya, Heeh, masih ingat heeh. ya. Nah, Ya, itu ingat. kita spesialis memang di primary dan di komersial gitu. Ya, Ya, oke. waktu berjalan ya. Nah, waktu berjalan ya kita masih dominan di primary. Tapi kalau kita bicara saat ini nggak cuma primary tapi sometimes secondary juga ya juga kita garap dan sekarang komposisinya mungkin sudah tidak melulu berat di primary tapi sudah mengarah ke 40-60. 60 Hmm. masih di primary, 40 sudah di secondary. Jadi kita Mhm. harus bisa berubah juga Ya, situasi, lihat kondisi market gitu ya, ya. ya, ya, ya. Nah, Pak Lukas, ini kan Hmm. kita sama-sama di industri broker nih. Nah, kalau Pak Lukas sendiri melihatnya tingkat kesulitan untuk menghandle project primary itu sendiri apa sih? Kemudian project secondary itu apa sih? Terus kemudian tipsnya and tricksnya untuk principal, how to manage the agents itu gimana sih, Pak Lukas? Nah, loh hari ini ditodong nih, biar seluruh Arevisa Indonesia dapat ilmunya Pak Lukas nih. Nah, Gimana? sebenarnya masing-masing punya benefitnya ya. Kalau kita bicara secondary ya secondary kan katakan ya begitu kita transaksi anak-anak kita langsung bisa dapat fee-nya, Ya, bisa dapat commission. ya. Tapi kalau Hmm. primary kan tax time ya, Hmm. tergantung DP-nya udah masuk berapa kali dan lain sebagainya. Jadi Hmm. masing-masing punya benefit. Tapi kalau kita bicara primary, kita bicara bulk sebenarnya. Kita Hmm. cuma jual, kalau bisa jangan cuma jual atau Hmm. berapa. Kalau satu cluster dia punya 200 unit atau satu tower dia punya 500 unit dan lain Hmm. sebagainya. Hmm. Ya kita harus bisa jual sebanyak mungkin Ya. gitu loh. Ya kita tahu bahwa memang commission atau fee di primary itu kan tax time ya lama ya. Hmm. Nah, Tabungan lah, kita harus tabungan. jual kita harus jual banyak supaya tabungan kita juga banyak Ya. nantinya. Tapi Ya. kalau secondary hari ini transaksi di notaris 1-2 hari paling telat itu commissionnya sudah di tangan Ya. ya. Nah, kita bisa sebenarnya kita bisa kedua-duanya itu mesti kita bisa combine untuk supaya kantor kita bisa tetap eksis gitu. Jadi main di primary oke, main di secondary oke, tergantung arah anginnya kita ya. Kalau Hmm. kita punya database kuat ya oke, Hmm. kita Hmm. garap primary ya. Hmm. Demikian juga secondary. Kalau kita lihat propertinya atau aset yang mau dijualnya itu kondisinya bagus dan lain sebagainya dan kita yakin bisa jual ya kita garap di sisi secondary-nya juga. Oke. Okay. So, sebagai seorang prinsipal yang punya kantor itu harus pintar-pintar membaca situasi dan peluang yang ada di depannya kita gitu kan ya, Pak Lukas, begitu ya. Nah, Ya. Pak Lukas, bicara tentang kondisi real estate atau market properti saat ini di Jakarta tuh gimana sih Pak Lukas dengan kondisi yang sekarang yang kita tahu bahwa kita tuh berada di eranya survival mode. Nah, menurut Pak Lukas, Ya. kita tuh sekarang sedang di posisi seperti apa sih? Dan kita sebagai seorang prinsipal kantor itu harus seperti apa saat ini? Ini memang kondisi saat ini tuh sebenarnya belum pernah terjadi sebelumnya ya. Ya. Belum pernah terjadi. Jadi sebenarnya kita nggak ada benchmarkingnya gitu loh, nggak ada perbandingan. Oh dulu kalau terjadi begini, kita harus begini. Nah ini kita betul-betul punya kesempatan harus bisa belajar, harus bisa bertahan, harus bisa survive gitu loh. Kemarin juga di salah satu acara yang diselenggarakan oleh teman-teman di properti juga ya, saya katakan bahwa ini tuh seperti pertandingan, seperti kita lari atau seperti kita renang, tapi nggak tahu nih finishnya kapan. Ya kita nggak ada ya. Kalau kita lari maraton, orang bilang maraton 42 kilo itu finishnya memang ya. Nah gimana caranya supaya kita tetap finish strong atau dalam arti ini begitu kita selesai kita tetap kuat, kita tetap mampu berdiri, kita tetap eksis gitu loh. Nah ini saya pikir ada beberapa strategi yang harus kita pertimbangkan ya dengan kondisi seperti sekarang ini. Karena ini pun kondisi ini ya kita tidak tahu selesainya kapan. Kemarin katanya cuma 14 hari, dibuka lagi 1 bulan. Sekarang 1 bulan nggak cukup, bisa 2 bulan, 3 bulan. Ujung-ujungnya sekarang tunggu habis Lebaran. Ya, jadi kondisi ini memang unpredictable. Tapi saya mau kasih tips buat teman-teman yang di broker properti ya, ini ibaratnya kita tuh bertanding, kita nggak tahu kan
kapan finishnya. Kalau kita berlari, ya kebetulan saya suka, saya penggemar lari juga dulu, ya. Saya tahu kalau memang itu kita lari jarak jauh, kita harus tahu kemampuan kita harus endurance kita, gitu loh. Kita harus atur strategi supaya kita betul-betul bisa finish strong. Nah, ini kebetulan kita tidak tahu nih finishnya kapan. Sementara kita dituntut untuk terus bertahan, untuk terus berjalan. Nggak mungkin kantor kita tutup, udah stop dulu deh, nggak. Tapi kita tahu bahwa kita tuh harus running, bisnis harus tetap berjalan. Karena apa? Ada tenaga-tenaga kantor kita yang harus kita gaji, ada marketing-marketing itu yang masih butuh transaksi, dan kita harus support. Ya, tadi saya bilang endurance kita harus perhitungkan. Yang kedua, tentunya strateginya dari si prinsipal. Kalau kita bicara strategi, apa sih itu strateginya mereka? Ya, satu, kita tahu bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini, tentu kita mesti efisiensi. Ya, itu cukup penting, efisiensi. Kos-kos yang tidak penting itu kalau bisa ya kita kurangin atau kita ditiadakan. Itu penting karena kita ini mengikuti satu perlombaan yang kita nggak tahu nih ujungnya di mana nih. Ya. Bahkan dari pemerintah pun nggak bisa menentukan ini kapan nih krisis ini berakhir. Betul. Ya. Dan yang kedua dari strategi itu, tadi saya bilang cost cutting. Yang kedua adalah strategi di teknologi. Ya, kita tahu bahwa kita di broker properti nggak mungkin kita saat ini bisa nganterin konsumen viewing, yang nggak mungkin kita bisa meeting tatap muka dan lain sebagainya. Sekarang semua dilakukan secara online, semua dilakukan dengan cara digital. Nah, ini yang saya bilang bahwa tech atau properti teknologi harus kita bisa absorb, ya. Jadi at the end nanti marketing yang menguasai properti teknologi itu akan menggantikan marketing yang konvensional, marketing yang tidak menguasai properti teknologi. Ya, jadi kalau kita bicara ya tadi endurance, yang kedua strategi, ya. Nah, ini yang harus kita atur supaya kita betul-betul bisa lolos dari keadaan seperti sekarang ini, ya. Oke, Pak Lukas. Kemudian kalau bicara tadi kan kita cost cutting, efisiensi, terus what next gitu loh. So para prinsipal saat ini tuh harus ngapain sih sebaiknya gitu. Kalau menurut Pak Ketua nih, kalau menurut Pak Ketum kita harus gimana nih? Kalau saya rasa kita harus tetap bergerak, ya. Kemarin kurang lebih minggu lalu itu baru ada satu properti dijual, ya, oleh salah satu developer di kawasan baratnya Jakarta, ya. Itu dia launching itu 80% habis tuh ruko yang harganya tuh 3 sampai 5 M loh. Wow. Ya, ada 40-an unit dan itu laku 80%. Wow. Gitu. Dan sebelumnya lagi ada apartemen yang kelas high end itu di kawasan Gatot Subroto, itu juga penjualannya bagus. Ya. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini sekarang ini, ya kita sangat-sangat mendorong teman-teman di developer atau teman-teman broker tuh jangan tidur. Ya, harus move on, orang bilang. Kita harus tetap bergerak. Ya, tapi kita create satu produk yang bisa betul-betul diserap oleh pasar. Yang betul-betul pas masuk untuk market kondisi sekarang seperti ini. Dan kita sebagai broker properti, tentunya kita juga lebih kritis dalam memilih project yang mau kita pasarkan. Ya, dalam kritis kita mau primary tapi primary yang seperti apa yang mau kita pasarkan. Secondary juga secondary apalagi sekarang, ya, itu banyak yang koreksi harganya. Betul. Sebulan pertama nggak laku, 3 bulan nanti koreksi lagi jadi berapa, itu sampai coret 3-4 kali udah biasa. Jadi kita hitung diskonnya bisa sampai 40% gitu, ya. Nah, itu. Oke, tetap bergerak intinya ya, Pak Ketua, ya. Betul. Nah, Setuju. Terus untuk Eramex sendiri saat ini tetap work from home atau half-half atau gimana nih? Kalau kalau admin kita kerjanya mereka tetap backup di office, itu kerjanya itu kita waktu berkurang sekali. Yang biasanya jam 8.30 sampai jam 5, sekarang kita cut jadi jam 10 sampai jam 3 saja, ya. Dan yang biasanya juga mereka masuk tiap hari, sekarang kita masuk selang-seling, gitu loh. Yang Senin, Rabu, Jumat, nanti yang Selasa, Kamis dapat itu gitu. Senin kita ngumpul semua, tapi tenaga admin aja, hanya admin. Sedangkan yang marketing, mereka bisa kerja dari rumah, mereka bisa monitor, dia punya iklan digital, mereka bisa follow up klien dari rumah, ya. Terus di luar yang jaga project, ya. Jadi mereka tetap bergerak, mereka tetap jualan. Tapi kantor betul-betul kita tenaga admin kita yang datang kantor itu kita kurangin sekali waktunya maupun harinya.
ya. Untuk antisipasi supaya mereka tuh tidak itulah bisa atur social distancing-nya mereka. Iya, iya, biar sama-sama semua sehat lah Pak ya. Seperti itu. Ya, kita mendukung program pemerintah lah. Yes, harus. Nah, Pak Lukas, saya ingin tanya nih, kan kita, saya juga kan ketua DPD Arebi Sumsel. Kita sama-sama hari ini mau endorse DPP dan DPD gitu loh. Nah, DPP sendiri, DPP Arebi itu dibentuk tuh untuk apa sih Pak gitu loh. Terus kemudian apa sih benefitnya jadi membernya Arebi? Kantor-kantor broker tuh kenapa harus menjadi member Arebi? Terus secara lebih detail lagi, kok mereka yang nggak jadi member Arebi itu kok boleh sih beroperasi gitu, dan mereka kan notabene nggak bayar pajak. Nah, gimana nih Pak Lukas? Ya, ini memang PR kita untuk mengeduket teman-teman yang belum tergabung atau belum punya izin resmi dari pemerintah, tidak mengikuti aturan pemerintah, ya supaya ayolah kita ini kerja berpenghasilan, mendapat income dari satu negara, ya tolong pajaknya dibayar. Ya. Tapi saya flashback ya, sebenarnya Arebi itu foundernya juga bukan saya, ya itu dari senior-senior kita, ya yang didirikan pada tahun 1992. Ya mungkin pada tahun itu dirasakan bahwa kebutuhan akan ada satu asosiasi yang bisa mewadahi para itu mungkin disebutnya para makelar, terus datang masuklah yang franchise semacam seperti Era, Century 21, Reward, dan disusul oleh beberapa terakhir yang lainnya. Nah itu ada wadahnya untuk mereka, untuk kalau misalnya ada mispersepsi atau mereka ada konflik dan sebagainya, jadi ada wadah untuk mereka bertatap muka dan menyelesaikan persoalan. Ya, kalau kita bicara ya memang saat ini ya Arebi kita ini sudah ada di 12 DPD, ya 12 DPD berarti di 12 ibu kota provinsi. Ya, kalau memang tidak ada halangan, sebenarnya kita mau tambah lagi 4 DPD di tahun ini. Sebelum corona nih Pak ya. Betul ya. Kemarin sudah ada undangan sebenarnya saya ke Sulawesi Tengah, terus kita sudah arrange ingin ke Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, termasuk sebenarnya kita harusnya punya acara di Palembang nih. Iya betul, kita kemarin mau seminar tanggal 7 April harusnya. Kita mau datengin bosnya 99.co, terus kita mau datengin juga Pak Lukas, terus sama ketua DPP Ray sini. Kita mau bicara tentang real estate, tentang bagaimana kiat-kiat meningkatkan harga properti. Tapi tenang, nanti setelah corona kita sambung lagi. Arebi kita melakukan memberikan satu katakanlah pendidikan dan latihan berupa seminar, training dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita ingin mengeduket broker-broker tradisional menjadi broker yang lebih profesional, ya. Yang tadinya mereka tidak berbadan hukum, ayo kita ajak mereka gabung di bawah payung yang berbadan hukum dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau kita bicara benefitnya apa, gabung di anggota jadi di asosiasi dan lain sebagainya, ya. Yang kita lihat adalah saat ini adalah memang kita lihat di pelatihan dan di training yang kita berikan. Contoh ya, kalau seorang ibu rumah tangga, dia begitu, wah daripada nganggur dan lain sebagainya, oh udah saya mau jadi broker lah. Tapi mereka nggak tahu, mereka tuh sebenarnya nggak dapat training atau pendidikan sebagai broker properti. Mereka hanya mempertemukan penjual dan pembeli. Setelah itu udah nego antara penjual pembeli, mereka semua diketemukan. Begitu selesai si brokernya tanya, sudah kelar ya, sudah oke, mana bagian saya? Sebenarnya bukan itu yang kita inginkan. Jadi yang namanya mediator, broker itu, ya mereka tuh harus mempersiapkan segala sesuatu, ya. Pada aset yang dijual, mereka harus tanyakan sertifikatnya, kopinya, dan lain sebagainya. Mereka harus bisa membuktikan kepada si pembeli bahwa sertifikat ini tidak ada masalah dan lain sebagainya. Mereka harus clarify itu dulu sebelum itu dipasarkan, sebelum itu ada peminat dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya tanggung jawab dari Arebi juga untuk mengeduket masyarakat, untuk mengeduket para broker-broker tradisional menjadi broker-broker profesional. Ya. Dan selain itu juga kita ada acara rutin, apapun ya update-update terbaru dari pemerintah, kita selalu update kepada anggota-anggota kita ya.
Nah, hal yang saya lakukan pertama kali waktu di DKI ya tentunya, ya mereka selalu tanya, apa sih gunanya jadi anggota AREBI? Tapi kita setiap saat, tiap ada waktu-waktu tertentu, periode tertentu, kita selalu bikin event, ya, di mana eventnya itu gratis buat anggota, berbayar buat yang non anggota, atau yang anggota kita kasih harga sedemikian rupa murah, sedangkan yang non anggota kita tidak subsidi. Jadi kelihatan manfaatnya buat mereka. Ya, dari situ mereka tuh otomatis bergabung. Demikian juga kalau untuk memasarkan properti, kalau itu proyeknya AREBI, kita selalu bilang buat AREBI komisi sekian persen, yang non AREBI komisinya sedikit berkurang. Padahal kalau dengan selisih itu mereka bayar itu sangat-sangat cukup untuk menjadi member AREBI selama bertahun-tahun. Jadi dari situ mereka gabung jadi anggota, itu banyak. Kita juga kerjasama dengan developer di mana proyek-proyek tertentu, developer besar itu wajib anggota AREBI, demikian juga dengan pihak bank dan lain sebagainya, ya, karena kita satu-satunya asosiasi yang saat ini diakui oleh pemerintah, ya. Itu Mbak Endang. Sorry. Jadi, sorry, tadi ya, jadi murah sekali ya Pak Ketum dengan dengan biaya yang dibayarkan sebagai member, tapi dengan benefit-benefit yang diperoleh sebagai member. Kemudian juga ada pendidikan-pendidikan, training dan semua hal yang dilakukan sesuai dengan kode etik, sesuai dengan aturan yang diberlakukan di Indonesia. Dan nah, Pak Lukas, tadi saya udah bilang nih, kalau broker-broker yang tidak member AREBI, itu bagaimana sih Pak secara kualitas, terus kemudian juga trainingnya mereka, terus kemudian mereka tuh bayar pajak nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau kita bicara, suaranya jelas ya? Jelas. Suaranya jelas? Jelas. Nah, karena saya udah nggak pakai earphone. Secara kualitas sudah pasti beda ya, karena kita memberikan mereka training secara berkesinambungan. Ada seminar itu mencakup banyak hal, termasuk di situ ada seminar motivasi juga dan lain sebagainya. Ya. Dan kita kembali lagi ya, saat ini memang dari pemerintah ya mewajibkan bahwa setiap broker yang punya ingin berusaha di bidang jasa perantara pemasaran properti itu wajib memiliki SIUP yang namanya SIUP P4. Ya. Nah, SIUP P4 ini sebenarnya satu SIUP yang diwajibkan oleh pemerintah. Nah, kalau sebagai anggota asosiasi, kita membantu mereka untuk mengurus SIUP P4 ini. Okay. Salah satu di situ ya kewajiban, salah satu persyaratan untuk memiliki SIUP P4 itu adalah adanya 2 tenaga ahli yang bersertifikasi. Nah, ini juga dari LSP juga sudah mewadahi, jadi ada LSP dari BPI atau Broker Properti Indonesia yang akan memberikan sertifikasi atau uji kompetensi untuk itu. Ya. Nah, kembali lagi, kalau kita bicara dibanding antara yang non-AREBI sama yang AREBI, ya tentunya kita sudah bisa melihat perbedaan dari kualitasnya, dari sisi trainingnya sebenarnya. Ya. Nah, ini yang kita harapkan teman-teman yang belum tergabung, ayo gabung. Sebenarnya iurannya nggak seberapa kok, gitu loh. Cuma benefit yang didapatkan itu luar biasa ya. Kenapa kami punya AREBI itu punya tanggung jawab untuk merangkul mereka semua, karena kita ingin sama-sama profesi broker properti itu dihargain dan dikenal sebagai tenaga yang profesional. Ya. Kita tidak mau ada 1-2 orang yang merusak bisnis ini gara-gara mereka trainingnya juga nggak jelas, mereka juga punya etikat yang tidak baik, ya. Untuk itu AREBI lahir atau mewadahi ini untuk mereka semua sebenarnya. Oke, Pak Lukas, luar biasa ya. Saya juga bangga sekali karena DPD AREBI Sumsel sangat solid dan kita selalu mengkampanyekan pakailah broker AREBI, AREBI karena secara kok gunakan broker AREBI. Iya, karena secara keamanan, secara legalitas, kemudian juga skillnya, pasti agent-agentnya berbeda dengan broker yang non-AREBI, seperti itu. Pak Lukas, jadi tadi kalau kita bicara AREBI panjang lebar, itu benefitnya banyak sekali, menjadi kantor-kantor yang menjadi member AREBI, baik itu untuk
agent-agentnya sendiri ya, karena banyak sekali training yang diberikan oleh DPP maupun masing-masing DPD Arebi. Nah, Pak, ini di masa saat ini, di masa survival mode ini, pasti dari asosiasi kan banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Bisa diceritakan nggak sih Pak, apa aja kegiatan yang dilakukan oleh DPP dan DPD masing-masing? Oh, oke, oke. Kalau kegiatan di bidang sosialnya tentunya kita melalui Aribi Care ya, kita sedang menghimpun dana ya. Menghimpun dana yang rencananya tanggal 15 April ini kita akan distribusikan secara serentak di setanah air lah ya. Di mana kita juga minta itu dikampanyekan di masing-masing DPD juga, dan kita lakukan nanti donasi itu kita penyerahannya kita untuk sebenarnya untuk kita sebutnya tuh entah itu garda depan atau garda terakhir ya. Kalau di dokter itu garda depan atau garda terakhir ya sebenarnya. Nah, untuk mereka sebenarnya gitu loh. Terutama mahasiswa-mahasiswa, kita juga lebih spesifik, terutama untuk mahasiswa yang sedang kedokteran yang sedang melakukan kegiatan koas sebenarnya. Ya. Jadi kita ada dengar bahwa ternyata mahasiswa yang koas itu pada saat mereka ditempatkan di rumah sakit, mereka termasuk di ujung tombak untuk ketemu dengan pasien-pasien yang mengidap atau yang terpapar COVID-19 ini. Jadi kita dengar juga bahwa mereka itu perlengkapannya sangat minim karena mereka diwajibkan beli sendiri. Wow. Jadi kita ingin menyumbang untuk mereka ya supaya mereka tuh mungkin lebih layak, tidak takut lagi untuk menghadapi pasien-pasien yang terpapar COVID-19 itu. Ya, itu kemarin ada usulan dari pengurus kita. Nah, itu yang akan kita lakukan sebenarnya. Nah, yang lainnya tentunya selain kegiatan sosial, kita juga dalam kondisi seperti sekarang kita mendukung sekali program pemerintah untuk work from home, juga untuk social distancing ya. Kita banyak melakukan komunikasi melalui fasilitas seperti ini ya. Conference call atau teleconference ya, video conference dan lain sebagainya ya. Dan kita sering sekali kumpul semuanya dalam sekali ini bisa 300, kemarin tembus angka di 400-an ya. Pernah juga ya kita ngobrol apapun itu, tujuannya apa? Supaya menggerakkan properti di Indonesia, supaya properti di tanah air ini tetap tumbuh dan berkembang lah dalam kondisi seperti ini pun sekali. Ya, luar biasa. Kami juga di DPD Arebi Sumsel, kita melalui Arebi Care bekerja sama juga dengan ACT Sumsel, dengan sedekah.id kita menggalang dana. Sama kita juga karena kan di kondisi saat ini yang kita di era survival mode ini kan semuanya memang sedang bertahan. Jadi kita punya inisiasi, kita membantu masyarakat prasejahtera yang terdampak. Nah, jadi kita galang dana, nanti kita akan belikan paket sembako. Paket sembako itu ya terdiri dari beras dan hal-hal pokok lainnya yang kita akan bagikan, dan tujuannya adalah ikut meringankan beban mereka. Walaupun tidak semuanya, tapi setidaknya itu bentuk kepedulian dari Arebi Care DPD Arebi Sumsel. Seperti itu, Pak Ketum. Nah, Pak Ketum, ini kalau kita lanjutin ngobrol-ngobrol nih bisa sampai malam nih, nggak habis nih pertanyaan. Ya, cuman saya tahu Pak Ketum sibuk sekali. Nah, saya mau minta pesan-pesan dari Pak Ketum sebagai pelaku di industri broker properti untuk para agent, para prinsipal, dan semua investor, user, atau pembeli-pembeli pengguna jasa kita nih, harus bagaimana untuk saat ini? Pesannya dari Pak Ketum. Nah, halo. Oh, tadi agak lag ya sinyalnya, bagus. Tapi nggak apa-apa, lebih saya udah nangkep ya. Ya, atas nama Arebi ya, Associated Real Estate Broker Indonesia ya, kita sangat-sangat berharap ya teman-teman ya tetap semangat dalam menjalankan bisnis broker properti ini. Jika bukan kita yang memajukan, siapa lagi ya? Justru dalam kondisi seperti sekarang ini itu kita diuji ya, mental kita diuji, kesiapan kita diuji, dan tentunya kegigihan kita ya. Saya percaya kalau teman-teman broker bisa melewati masa-masa sulit ini, kedepannya semuanya akan terasa mudah ya.
Dan satu hal lagi saya minta, ayo ya, tetap kita upgrade ya, teknologi. Ini saatnya ya, ini adalah satu kesempatan kita untuk belajar. Ya, mungkin kita nggak bisa ke lapangan, tapi kita bisa belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Ya, fasilitas-fasilitas untuk media digital ini sangat-sangat banyak. Ya. Jadi tergantung kita, kalau kita mau belajar, semuanya akan terasa mudah. Ayo tetap semangat. Ya. Yes. Luar biasa Pak Lukas, lebih dari 30 menit kita ngobrol. Kalau mau mengulik lagi tentang Pak Lukas itu nanti kita akan buat sesi yang lebih panjang lagi, karena Pak Lukas ini leader yang luar biasa. Dulu juga sukses membawa DPD Arebi Jakarta pada masanya sebelum menjadi Ketua DPP Arebi Indonesia. Nah, mungkin itu dari saya di channel YouTube saya kali ini. Terima kasih Pak Lukas atas kesediaannya menjadi tamu saya. Semoga semua sehat, semua baik. Kemudian, oh ya, saya juga mau share. Kalau tadi Pak Lukas bilang kita harus semangat, betul. Kemarin agent saya closing hampir 3 miliar di kondisi saat ini. Halo Pak Lukas, dengar? Aduh, internet unstable. Internetnya tadi nge-lag. Iya, nge-lagnya lama banget nih ini. Iya, saya sebentar, ya ini masih recording. Saya mau share juga. Kemarin agent saya masih closing hampir 3 miliar di kondisi saat ini loh. Jadi betul menurut pesan Pak Lukas bahwa di era krisis sekalipun kita tetap harus semangat karena ya kita harus belajar beradaptasi dan mengikuti dalam situasi dan kondisi apapun. Yang penting tetap bergerak, tetap adaptif. Putus lagi nih. Hai Pak Lukas, bisa? Aduh, koneksinya unstable. Oke, apa lagi? Ya, jadi saya mau share agent saya kemarin masih closing hampir 3 miliar di kondisi di kondisi saat ini. Jadi kalau menurut saya kita memang harus tetap semangat, tetap harus melakukan pergerakan, tetap harus bergerak, tetap harus meningkatkan branding, awareness di kondisi seperti saat ini. Jangan menyerah, jangan down. Memang kita tidak bisa prediksi kapan krisis ini akan berakhir, namun setidaknya kita tetap harus bergerak. Oke, Pak Lukas, sehat selalu, sukses. Nanti kita akan meet up, ketemu lagi setelah corona ini berlalu. Ya, God bless you, Pak Lukas. Terima kasih. Ya, salam Arebi. Terima kasih, Pak Lukas. Channel Cerdas Bisnis dan Properti ini dipersembahkan oleh inacademy.id.